Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 8 Februari 2022 dengan judul Kasih Allah lebih besar dari hidup itu sendiri. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Tuhan tidak memberi pelayanan secara sedikit demi sedikit. Ia tidak mengukur pekerjaannya dengan jam. Waktunya, hatinya, jiwa, dan kekuatannya telah dikerahkan dalam pekerjaan demi keuntungan umat manusia. Ia berusaha keras seharian yang melelahkan dan semalam suntuk. Ia bertelut berdoa demi kebijakan dan ketahanan agar ia sanggup melakukan pekerjaan yang lebih besar. Dengan tangisan yang nyaring dan air mata, ia menaikkan permohonannya ke sorga, agar tubuh kemanusiaannya dapat dikuatkan, agar ia dilindungi dalam menghadapi musuh yang licik dengan segala usaha penipuannya, dan dibentengi untuk memenuhi misinya dalam mengangkat umat manusia. Kata Paulus, sebab kasih Yesus menguasai kami. Inilah prinsip yang sebenarnya dari tabiatnya. Inilah yang menjadi kuasa motivasinya. Kalau pernah dalam perjalanan tugasnya, semangatnya kendur untuk sesaat. Satu lirikan pada salib akan mendorong dia supaya menggerakkan kembali pikirannya dan maju terus dalam jalan penyangkalan diri. Dalam pekerjaannya bagi saudara-saudaranya, dia bergantung banyak pada pernyataan kasih yang tak terbatas dalam pengorbanan Yesus dengan kuasanya yang menaklukkan dan memaksa. Dalam hidup Yesus, segala sesuatu yang dipusatkan pada pekerjaannya, yaitu pekerjaan besar penebusan, di mana ia sudah datang untuk melaksanakannya. Pengabdian yang sama, penyangkalan diri dan pengorbanan yang sama, penurutan kepada tuntutan firman Allah yang sama, seharusnya lah dinyatakan dalam diri murid-muridnya. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi akan merindukan satu kesempatan untuk melayani Allah. Dalam memikirkan apa yang telah dilakukan sorga baginya, hatinya tergugah dengan kasih yang tak terbatas dan rasa syukur yang terpuji. Disalin dari buku Seri Membina Keluarga, Jilid 4, halaman 464 dan 466.
Kasih Allah yang tidak terbatas telah dinyatakan dalam pemberian anaknya yang tunggal untuk menebus satu umat yang telah hilang. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 2, halaman 70. Biarlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan dan semangat motivasi bagi kami untuk melakukan segala tugas pelayanan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu memberikan penekanan kepada kami. Tuhan tidak memberi pelayanan secara sedikit demi sedikit. Ia tidak mengukur pekerjaannya dengan jam. Waktunya, hatinya, jiwa, dan kekuatannya telah dikerahkan dalam pekerjaan demi keuntungan umat manusia. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami teringat para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia ini. Kiranya Tuhan berikan sukacita kepada mereka, hikmat dan juga pengetahuan sorga, agar mereka juga dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami menyerahkan setiap lembaga pendidikan ke dalam tangan Tuhan. Berkati guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa. Biarlah setiap guru-guru dan kepala sekolah dapat mendidik anak-anak bukan sekedar memperoleh pengetahuan di dunia ini, tetapi yang paling terpenting adalah memiliki karakter Yesus Kristus. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi pelihara mereka, berikan sukacita di dalam pekerjaan mereka. Kami juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepala gembala jemaat juga Tuhan berkati mereka, curahkan kuasa Roh Kudus kepada mereka. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.